Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Jumpa lagi. Kali ini saya kedatangan ini paket ya, DVB yang saya pesan di toko online. Harusnya sih kecil sih, karena mau saya masukkan di dalam expander ya. Ya ini DVB T2 Taber HD99 ya. Dan ini adalah kelengkapannya, remote ya. Terus ini stikernya, terus ini kabel power, kabel RCA output, dan ini bentuknya kecil ya, ke setelapak tangan saja ini. Dan ini adalah AV out, yaitu di situ ada output untuk AV, kemudian ada power supply dan juga untuk antennya yaitu ya. HDMI juga ada di situ. Lengkap. Untuk bentuknya sendiri sih nggak malu-maluin ya, lumayan bagus. Oke, selanjutnya kebutuhan apa saja sih yang diperlukan untuk dipasang ke ini, ke expander ya, untuk head unitnya. Ini saya dapat untuk step down ya, dari 12 volt ke 5 volt dalam bentuk USB out ya. Buat charger juga bisa sih aslinya, tapi ini saya khususkan untuk nanti untuk ini ya, untuk power supply dari DVB T2 ini tadi, dan juga satunya untuk ini power supply-nya dari booster anten ya. Oke. Selanjutnya kita langsung aja lepas untuk ini frame-nya dari head unit. Kita lepas satu persatu untuk baut-bautnya di situ ya. Oke, setelah lepas semuanya kita tarik aja langsung ini untuk head unitnya. Di situ sudah saya persiapkan untuk kabel-kabelnya ya, kabel RCA out-nya tadi di ini. Nah, saya kasih kabel yang agak bagusan dikit ya, supaya gambarnya nanti dan suaranya juga oke waktu penerimaan ini siaran digital ini tadi. Kita langsung masukkan di rear front ini ya, auxiliary-nya ya, yang di belakang di situ aja. Langsung, caranya cukup mudah sih. Setelah selesai kita taruh di situ ya. Kembalikan lagi. Nah, ini kita untuk AV out-nya kita taruh di situ. Kemudian kita untuk percobaannya untuk ini. Nah, untuk power supply kita taruh di situ. Lalu ini untuk jack antennya. Kita coba dulu ini ya. Untuk power supply dari DVB ini saya pakai charger ini ya, charger output dulu ya untuk pengetesannya. Oke, ini langsung sudah saya nyalakan ya. Kita tunggu untuk menyalakan. Ya, ini ternyata berhasil, sudah berhasil dapat sinyal ini untuk DVB-nya. Ini bisa saya taruh di sini posisinya, atau ditaruh di sini ya. Nanti kita lihat mana yang lebih cocok. Tapi saya lebih cenderung ke ini ya, ke dalam itu ya, ke sorokan itu aja, ke dashboardnya situ, ke sebelah kiri daripada di situ. Dan ini untuk boosternya ya, saya juga butuh power supply untuk booster, dan juga ini tes untuk WiFi-nya ya, WiFi dongle-nya. Kita tes ya untuk WiFi dongle-nya, apakah bisa. Harusnya sih bisa ya, untuk WiFi dongle ini secara umum bisa untuk semua DVB ya. Langsung aja masuk ke menu, kemudian pilih untuk internetnya ya. Di situ ketika diketik internet akan keluar YouTube. Kita pilih untuk film-filmnya. Coba saya pilih yang ini ya, Doctor Strange ini ya, dari Marvel. Cepet ya untuk loading ini internetnya, memakai WiFi dongle ini. Yang penting internetnya lancar, maka dia akan lancar. Seperti itu, lumayan lah. I did what I had to do. Protect our world. You can't control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Ya, langsung aja untuk pemasangan antennya saya kasih kabel anten RG6 ya, jenis RG6 yang lumayan, merek Tanaka. Langsung satu set jadi 15 meter belinya. Nanti kita hubungkan di situ, kita masukkan di sisi-sisi situ ya, jadi terlihat rapi dan nggak semrawut. Nanti kita rapikan aja, kita masukkan di situ, kita tarik aja di situ.
ntar lama-lama pasti rapi. Kita rapikan kembali. Harus telaten ya untuk yang beginian ini. Kalau nggak telaten nanti hasilnya itu kurang bagus. Pada dasarnya untuk kabel anten DVB ini sangat mempengaruhi dari kualitas sinyal ya. Untuk bawaan antennya sendiri saya menggunakan anten ini ya, merek Tafware juga ya. Saya beli murah antennya, paling cuma 40.000 dapat anten plus ininya, plus boosternya ya. Itu nanti ditaruh di situ ya untuk antennya. Oh ya, untuk kabel anten bawaan dari Tafware ini saya potong, lalu saya ganti dengan anten kabel anten dari Tanaka ini ya, supaya hasilnya lebih bagus. Oke, untuk langkah selanjutnya kita melakukan proses penyolderan kabel untuk modul step down USB port 12 volt ke 5 volt output ya, untuk sumber daya dari DVB ini dan booster antena. Jadi dia butuh output 2 ya. Saya pakai ini step down ini, saya beli di online banyak kok. Sedangkan untuk harganya sendiri per kepingnya ini per modulnya saya beli dengan harga 25.000 ya, sekitar 25.000. Jadi kalau 2 ya sekitar 50.000. Ini saya pasang untuk kabel-kabelnya supaya nanti saya bisa hubungkan ke ini. Ke charger yang lama ya. Jadi yang lama ini sudah ada kabelnya ngikut untuk pemantik rokok itu. Saya nanti menyambungnya menggunakan Scotch lock ya. Jadi tidak memotong kabel sama sekali. Tanpa memotong kabel sekali. Jadi kita pakai Scotch lock. Cukup mudah cara penggunaannya. Tinggal jepit-jepit saja nanti sudah terkonek dia. Oke, saya rasa sudah sip ya ini ya. Sudah bagus terkoneksi semuanya. Dan seperti itu ya USB portnya. Nanti kita connect di situ aja. Untuk selanjutnya ini saya pasang infrared di DVB ini ya. Modelnya infrarednya seperti itu. Saya kasih kabel perpanjangan. Kita connect dulu ya untuk booster anten dan antennya. Kemudian kita taruh di situ untuk colokannya. Oke, kalau sudah kita rapikan, kita masukkan ini nanti infrarednya itu diselipkan di ini ya, di bawah panel AC ya. Untuk infrarednya kita taruh di situ, dan untuk jenisnya yaitu 1838 ya, banyak di toko online. Oke, langsung aja pada kesimpulannya ya. Untuk pemasangan DVB ini sebetulnya tidak terlalu ruwet ya, boleh dibilang masih gampang. Tapi yang masalah adalah untuk lokasi-lokasi tertentu dia bisa boleh dibilang bagus, banyak sinyal, seperti di tempat kerja saya ini di lokasi Gresik. Lalu untuk lokasi Surabaya juga bagus, cuma kalau dalam posisi berkendara dia bisa bagus jelek begitu terus, tergantung sinyal yang didapat. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau perlu di share ya, biar bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, thanks for watching. See you next video ya. Bye bye.